Assalamualaikum, Umi Abi. Jadi sekarang aku akan menjelaskan apa itu peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam adalah perjalanan panjang yang melibatkan evolusi politik, sosial, dan budaya yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai peristiwa global dan regional. Peradaban Islam memiliki beberapa aspek. Yang pertama, ada aspek kultural, misalnya desain masjid, kaligrafi Arab, dan karya sastra seperti puisi dan prosa. Yang kedua, aspek ilmiah. Pencapaian dalam ilmu pengetahuan, matematika, astronomi, kedokteran, dan filosofi yang berkembang pesat selama periode keemasan Islam, terutama antara abad ke-8 hingga ke-13 Masehi. Yang ketiga, aspek sosial dan hukum. Terdapat sistem hukum syariah yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Islam serta struktur sosial. Yang terakhir, aspek politik. Dinasti dan kekhalifahan yang memerintah wilayah yang luas termasuk dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Ottoman, serta pengaruh politik Islam dalam sejarah global. Selanjutnya, saya akan membahas tentang alur peradaban Islam yang berlangsung pada 3 masa. Pertama, masa klasik, yang kedua, masa pertengahan, dan yang ketiga, masa modern. Nah, kali ini saya akan membahas tentang masa klasik yang berlangsung pada abad ke-7 sampai ke-13 Masehi. Nah, yang pertama yaitu kelahiran Islam. Kelahiran Islam itu dimulai dengan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad pada 610 Masehi di Mekah, tepatnya di Gua Hira, oleh malaikat Jibril. Nah, apa sih wahyu yang diberikan? Wahyu yang diberikan itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Nah, kan tadi pemberian wahyunya di kota Makkah. Lalu sekarang mari bergeser ke kota Madinah. Pada tahun 622 Masehi, Islam mulai berkembang menjadi Islam politik, Islam sosial, dan banyak berbagai macam lainnya. Guys, kalian ada yang tahu nggak nih tahun berapa Nabi Muhammad itu wafat? Aku tungguin sampai hitungan 3. Ya, jadi Nabi Muhammad itu wafat pada tahun 632 Masehi. Nah, sejak saat itu pula, masa kekhalifahan dipimpin oleh yang pertama Abu Bakar, lalu yang kedua Utsman bin Affan, yang ketiga Umar bin Khattab, lalu yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Lalu ada pemindahan pusat kekuasaan ke Damaskus pada tahun 661 hingga 750 Masehi. Setelah itu wilayah kekuasaannya diperluas deh. Perkembangan budaya dan perkembangan administrasi udah mulai terlihat nih di periode ini. Kalian tahu nggak ini namanya dinasti apa? Ini namanya dinasti Umayyah. Nah, selanjutnya adalah topik yang sering dibicarakan dengan orang-orang, yaitu masa kejayaan atau keemasan Islam. Pada masa keemasan Islam ini terjadi dinasti Abbasiyah yang berlangsung pada tahun 750 hingga 1258 Masehi, yaitu memindahkan pusat kekuasaan ke Baghdad. Yang kerennya pada saat itu Baghdad menjadi pusat ilmiah dunia dan juga pusat budaya dunia. Sekarang kita akan bahas abad ke-11 sampai abad ke-13. Nah, pada rentang 2 sampai 3 abad ini terjadi banyak banget konflik. Konflik yang terjadi mencakup konflik internal maupun konflik eksternal. Contoh jelasnya aja nih ya, Baghdad jatuh pada tahun 1258 Masehi. Hal itu disebabkan oleh penaklukan Mongol. Oke, sekarang aku mau ngasih tau ke kalian nih,
tentang masa pertengahan yang terjadi pada abad ke-13 hingga ke-16 Masehi. Pertama, Kesultanan Turki Ottoman yang terjadi pada abad 1299 sampai 1922 Masehi. Kesultanan Turki Ottoman ini menguasai wilayah yang luas di Timur Tengah, Eropa, dan Afrika Utara. Dinasti Ottoman dikenal dengan sistem pemerintahan yang kompleks dan kontribusi dalam seni dan arsitektur seperti Masjid Biru di Istanbul. Kedua, Kesultanan Mamluk yang terjadi pada abad 1250 sampai 1517 Masehi. Memerintah Mesir dan Palestina, memainkan peran penting dalam menahan ekspansi Mongol dan Salib. Abad ke-19 hingga awal abad ke-20 terjadilah penjajahan barat. Melihat banyak negara muslim dijajah oleh kekuatan kolonial Eropa, termasuk Inggris, Prancis, dan Belanda. Periode ini ditandai dengan perubahan besar dalam struktur sosial dan struktur politik. Kemerdekaan dan modernisasi juga termasuk dalam masa modern. Setelah Perang Dunia II, banyak negara muslim meraih kemerdekaan. Periode ini juga ditandai dengan usaha-usaha modernisasi dan reformasi dan penyesuaian dengan tantangan globalisasi.